Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan peran Indonesia dalam penguatan ketahanan bencana regional melalui AHA Center sebagai implementasi ASCC Blueprint 2025 dan prospek kebijakan luar negeri Indonesia di Asia Tenggara. Adapun topik pembahasan yang akan saya paparkan pada kali ini, seperti yang ada dalam slide, dari latar belakang hingga pada kesimpulan. Nah, pertama-tama kita membahas dulu terkait dengan latar belakangnya. Jadi, regionalisme Asia Tenggara lahir dari kebutuhan negara-negara ASEAN untuk menangani isu lintas batas yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Hal ini juga yang kita pelajari pada awal perkuliahan, terkhususnya melalui materi chapter 1 Introduction. Bencana alam merupakan salah satu dari isu tersebut, sehingga ASCC Blueprint 2025 menempatkan ketahanan kawasan dan respon cepat sebagai prioritas utama dalam pembangun resilient ASEAN. Center juga sebagai instrumen utama blueprint dan berpusat di Jakarta mencerminkan bukan hanya mekanisme teknis, tapi juga dinamika regionalisme dan posisi strategis Indonesia. Dengan demikian, penting untuk menilai bagaimana kontribusi Indonesia melalui peran struktural, operasional, dan normatif Indonesia dalam mendukung implementasi blueprint ASCC 2025 sekaligus memperkuat prospek kebijakan luar negeri Indonesia di Asia Tenggara. Berikutnya ada tujuan dan orientasi Blueprint ASCC 2025. Jadi ASCC Blueprint 2025 ini mengarahkan ASEAN untuk membangun kawasan yang inklusif, adaptif, dan manusiawi. Pertama, ada People-Centered and People-Oriented Community. Orientasi ini mengedepankan perlindungan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, dan jaminan keamanan manusia. Dan dalam konteks kebencanaan, hal ini mengarah pada perlindungan kelompok rentan dan strategi pengurangan risiko bencana. Yang kedua, ada Sustainable Community. Blueprint ini secara eksplisit mengaitkan pembangunan berkelanjutan dengan tantangan perubahan iklim, karena perubahan iklim memicu peningkatan frekuensi banjir, badai, dan kekeringan. ASEAN menekankan kerjasama adaptasi iklim lintas negara. Yang ketiga ada resilient community, di mana ini merupakan yang paling relevan dengan topik yang akan saya bahas pada hari ini. ASEAN diharapkan mampu bertahan dari dampak bencana, pulih dari krisis sosial ekonomi, dan beradaptasi terhadap ancaman bencana baru. Di bawah karakteristik ini, Blueprint memasukkan AHA Center sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kolektivitas respon bencana, meningkatkan kapasitas negara anggota, dan memperkuat solidaritas kawasan. Karena itu, ketahanan bencana bukan hanya sebuah isu teknis, tapi mandat strategis dalam pembangunan ASEAN. Berikutnya ada mekanisme operasional AHA Center. Yang pertama itu ada ERAT atau Emergency Response and Assessment Team. ERAT adalah mekanisme respon cepat ASEAN yang dapat dikerahkan dalam waktu kurang dari 24 jam untuk melakukan penilaian awal, analisis situasi, dan koordinasi bantuan ketika sebuah bencana terjadi. Tim ERAT ini bekerja untuk mendukung otoritas nasional bukan untuk melanggar prinsip kedaulatan, sehingga memastikan respon kawasan dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan karakteristik ASEAN. Dengan peran tersebut, ERAT menjadi simbol kapasitas kolektif ASEAN dalam menghadapi bencana secara terstruktur dan efektif. Yang kedua itu ada DELSA atau Disaster Emergency Logistics System for ASEAN, yang merupakan sistem logistik bencana ASEAN yang menyediakan bantuan darurat secara cepat melalui jaringan gudang regional di Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia, sehingga bantuan dapat dimobilisasi dalam hitungan jam. Mekanisme ini mengurangi ketergantungan pada bantuan internasional dan memperkuat prinsip ASEAN Helping ASEAN melalui pengelolaan stok bersama yang lebih efisien. Sebagai fondasi logistik kawasan, DELSA sendiri mendukung respon bencana besar secara terkoordinasi sambil tetap menjaga ASEAN centrality dalam kerjasama kemanusiaan. Yang ketiga, sistem informasi kebencanaan ASEAN. Sistem ini menyediakan pemantauan bencana secara real-time dan integrasi data dari berbagai sumber global melalui platform seperti DMRS dan web IOC sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan koordinasi lintas negara. Selain itu, database seperti ADINET menyimpan catatan historis bencana yang penting untuk analisis risiko dan perencanaan kebijakan. Secara keseluruhan, sistem ini memperkuat respon berbasis data dan menjadi elemen yang juga penting dalam menangani bencana regional. Yang keempat ada capacity building, yaitu peningkatan kapasitas SDM kebencanaan, di mana hal ini menjadi elemen kunci operasional AHA Center karena bertujuan menjelaskan kemampuan manajemen bencana di seluruh negara ASEAN melalui program seperti ACE Program, pelatihan teknis, dan simulasi bencana. Dan upaya ini juga tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tapi juga memperkuat jejaring profesional serta harmonisasi standar operasional kawasan. Dan dalam perspektif localization Archaria yang sudah kita pelajari juga, peningkatan kapasitas ini menjadi sarana untuk menyesuaikan norma global manajemen bencana dengan konteks dan nilai lokal Asia Tenggara sehingga memperkuat kohesi dan ketahanan regional.
Berikutnya ada peran Indonesia dalam penguatan ketahanan bencana regional. Yang pertama itu ada peran struktural. Sebagai host AHA Center, Indonesia menyediakan kerangka hukum, dukungan diplomatik, dan juga infrastruktur yang memastikan lembaga ini beroperasi secara stabil dan efektif. Keberadaan pusat koordinasi di Jakarta memperkuat posisi Indonesia sebagai titik utama aliran informasi dan logistik kawasan, sejalan dengan kapasitas nasionalnya yang sudah kuat dalam manajemen bencana. Dalam perspektif soft institutionalisme yang sudah kita pelajari, peran struktural ini memberi legitimasi bagi Indonesia untuk memimpin ketahanan bencana ASEAN melalui fasilitas tanpa dominasi. Yang kedua itu ada peran normatif. Dalam dimensi normatif, Indonesia berperan membentuk standar dan prosedur kebencanaan ASEAN, termasuk harmonisasi rapid assessment, koordinasi lintas negara, serta integrasi sistem peringatan dini kawasan. Indonesia juga mendorong penyelarasan kebijakan iklim dan kebencanaan, sehingga berfungsi sebagai norm entrepreneur yang menerjemahkan norma global ke dalam praktik yang sesuai dengan konteks Asia Tenggara. Melalui kontribusi ini, Indonesia memperkuat konsistensi kebijakan regional, sekaligus juga Indonesia dapat memperluas pengaruhnya dalam agenda ketahanan di kawasan. Yang ketiga itu ada peran operasional. Jadi melalui peran operasional ini, Indonesia mencoba untuk melibatkan dirinya dalam pengerahan tim erat melalui penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan kawasan, serta pengelolaan gudang logistik melalui DELSA yang tentunya dapat mempercepat respon kemanusiaan dalam menangani bencana di kawasan regional ASEAN. Dan Indonesia juga memiliki pengalaman nasional dalam menangani bencana yang besar, yang menjadikan Indonesia pusat pengetahuan kebencanaan yang menjadikan rujukan bagi negara-negara anggota lainnya. Dengan kapasitas teknis tersebut, Indonesia memperkuat posisinya sebagai aktor kunci dalam tata kelola bencana regional. Berikutnya ini saya juga membahas sedikit terkait analisis teori mengapa Indonesia ini efektif. Saya menggunakan 3 pandangan, yaitu soft institutionalisme, constitutive localization, dan galactic policy oleh Tambia. Yang pertama, soft institutionalisme yang berasal dari theorizing regionalisme. Dalam perspektif soft institutionalisme, ASEAN dipahami sebagai organisasi regional yang bekerja bukan melalui mekanisme supranasional, tetapi melalui konsensus, koordinasi, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggotanya. ASEAN beroperasi dalam prinsip yang sama, yakni memfasilitasi respon bencana tanpa mencampuri keputusan domestik negara terdampak, sehingga secara alami cocok dengan karakter institusional ASEAN. Indonesia yang menjadi host AHA Center menunjukkan kepemimpinan yang tidak terpaksa tetapi suportif dan koordinatif, persis sebagaimana pola institusional yang dihargai dalam ASEAN. Kepemimpinan pola institusional ini diterima karena tidak mengancam otonomi negara lain dan tidak memaksakan struktur komando yang hierarkis. Dengan demikian, efektivitas Indonesia dalam konteks penanganan bencana regional ini muncul dari kesesuaiannya dengan norma operasional ASEAN itu sendiri. Yang kedua, constitutive localization oleh Archarya. Menurut teori constitutive localization dari Amitav Acharya, norma global tidak diadopsi secara langsung oleh negara-negara Asia Tenggara, tapi dilokalkan sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan praktik yang relevan secara budaya maupun politik. Dan dalam konteks AHA Center, Indonesia berperan penting sebagai norm entrepreneur yang menerjemahkan norma global tentang humanitarian assistance dan rapid response ke dalam bentuk solidaritas kawasan yang sesuai dengan prinsip non-intervensi ASEAN. Adaptasi ini terlihat dalam bagaimana ASEAN menerapkan mekanisme erat, sistem early warning, dan sistem integrasi data kebencanaan yang mengedepankan peran negara terdampak sebagai pemimpin respon, dan proses lokalisasi ini menjadikan norma global lebih dapat diterima dan dijalankan tanpa menimbulkan ketegangan politik. Dan dengan demikian, keberhasilan Indonesia juga bersumber dari kemampuannya menyesuaikan norma global dengan konteks ASEAN secara kreatif dan konstruktif. Yang ketiga ada galactic polity oleh Tambia. Melalui konsep galactic polity dari Tambia ini menggambarkan sistem politik Asia Tenggara tradisional sebagai struktur mandala yang berpusat pada mode tertentu tanpa hierarki yang kaku dan dominasi koerasif. Dalam kerangka ini, Indonesia dengan menjadi lokasi AHA Center bertindak sebagai pusat koordinatif yang mengalirkan pengaruh tanpa memaksakan kontrol. Dan juga kepemimpinan Indonesia diterima karena posisinya berada dalam struktur jaringan kawasan yang saling melengkapi, bukan hierarki. Dengan demikian, melalui teori galactic polity membantu menjelaskan mengapa kepemimpinan Indonesia dianggap legitimate dan non-kontroversial dalam penguatan ketahanan bencana regional.
Yang berikut Indonesia dalam ASEAN dan prospek kebijakan luar negeri Indonesia. Yang pertama, penguatan ASEAN Centrality. Peran Indonesia dalam ASEAN Center turut memperkuat ASEAN Centrality, yaitu kemampuan ASEAN untuk tetap menjadikan dia sebagai pusat arsitektur kawasan di tengah rivalitas kekuatan besar. Karena isu bencana bersifat non-politis dan rendah sensitivitas geopolitik, Indonesia dapat memimpin secara efektif tanpa menimbulkan resistensi sebagaimana yang dijelaskan dalam teoris regionalisme sebelumnya, di mana Indonesia merupakan anchor state yang mampu memperkuat relevansi dan responsivitas ASEAN melalui fungsi koordinasi AHA Center. Selain itu, Indonesia juga berperan sebagai penyaring dalam pengelola keterlibatan meta eksternal, sehingga menjaga agar sentralitas ASEAN tetap terpelihara. Lalu humanitarian diplomasi, di mana Indonesia dalam AHA Center membuka ruang signifikan bagi penguatan diplomasi kemanusiaan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia melalui pengembangan sistem informasi kebencanaan, logistik delsa, dan program pelatihan. Indonesia juga memperkuat pengaruh teknisnya tanpa menimbulkan resistensi politik. Hal ini sejalan dengan ASEC Blueprint 2025 yang menempatkan ketahanan berbasis manusia sebagai fondasi pembangunan kawasan. Juga ada leadership dalam isu non-tradisional. Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin kawasan isu non-tradisional seperti perubahan iklim dan juga manajemen risiko bencana, terutama karena ASCC Blueprint ini mengintegrasikan isu kebencanaan dengan agenda lingkungan, kesehatan publik, dan keamanan manusia. Hal ini sejalan dengan konsep constitutive localization oleh Archarya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana Indonesia mampu menerjemahkan norma global ke dalam nilai basis khas ASEAN. Selain itu, perspektif Galati Politi juga menjelaskan mengapa kepemimpinan koordinatif Indonesia ini dianggap mendominasi negara lain. Yang berikut ada integrasi lintas pilar ASEAN. Prospek strategis Indonesia terlihat dari kemampuannya mendorong integrasi lintas pilar ASEAN, karena isu kebencanaan tidak hanya berkaitan dengan ASCC, tetapi juga menyentuh aspek politik keamanan dan ekonomi. Indonesia dapat menginisiasi kerangka cross pilar seperti menghubungkan sistem peringatan dini dengan mekanisme keamanan kawasan atau mengintegrasikan pendanaan adaptasi iklim ke dalam kebijakan ekonomi ASEAN. Dan upaya ini memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang mengarahkan kebijakan ASEAN secara lebih komprehensif. Dan kepemimpinan Indonesia melalui AHA Center membuka ruang bagi diplomasi regional yang holistik dan berorientasi jangka panjang. Sampai pada kesimpulan, pilar ASCC dalam Blueprint 2025 menyediakan dasar strategis bagi penguatan ketahanan bencana ASEAN dengan menempatkan resiliensi sebagai unsur penting bagi pembangunan manusia dan stabilitas kawasan. Dan dalam konteks ini, AHA Center berperan sebagai mekanisme utama yang menerjemahkan komitmen normatif ASEAN ke dalam respon operasional melalui koordinasi lintas negara, logistik, dan sistem informasi. Dengan demikian, AHA Center ini menjadi ruang di mana kepentingan nasional Indonesia dan kebutuhan kawasan bertemu, menegaskan potensi Indonesia untuk terus memimpin agenda ketahanan dan kemanusiaan ASEAN ke depannya. Sekian presentasi dari saya, dan juga di sini saya menggunakan referensi dari materi yang dibagikan di dalam kelas regionalisme ASEAN. Terima kasih.